Indonesia adalah negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. 90% penduduk Indonesia beragama Islam. Masa sih umat Islam Indonesia fobia terhadap agamanya sendiri? Masa sih umat Islam Indonesia takut dan anti dengan agamanya sendiri? Kurang istimewa apa umat Islam di Indonesia ini, bro? Justru kami yang minoritas ini iri sama kalian. Kalian ibadah tidak ada yang melarang. Kalian leluasa bangun masjid di mana-mana. Kalian pergi umroh atau naik haji difasilitasi dan disubsidi oleh negara. Puasa diperbolehkan. Puasa juga jadwalnya diatur oleh pemerintah. Dan yang tidak berpuasa harus mengalah untuk menghargai kalian yang lagi berpuasa. Mau lamar kerja mudah diterima. Presiden, wakil presiden, agamanya Islam. Apakah itu masih kurang semua keistimewaan yang diberikan kepada kalian? Tapi kalian kok masih berteriak Islamofobia di Indonesia? Pemirsa tahu tidak, hari Jumat tanggal 15 Juli kemarin, sejumlah tokoh dan aktivis Islam mendeklarasikan gerakan anti-Islamofobia atau disingkat GNAI. Para tokoh-tokohnya itu, ya orangnya itu-itu saja. Mulai dari Hidayat Nur Wahid, politisi PKS, ada juga tokoh dari PA212, yakni Slamet Ma'arif dengan gerombolannya, terus ada Anwar Abbas, si kakek Raja Nyinyir, ada Buniyani, ada Mustafa Nahra si pelontos itu, ada Refli Harun, pecatan yang sakit hati, ada juga Ahmad Yani, ketua umum partai Masyumi Rebon, ada juga politisi Gerindra, namanya Ferry Juliantono, dan masih ada yang lainnya lagi. Nah, yang menjadi salah satu inisiator dan pendiri Gerakan Nasional Anti-Islamofobia atau GNAI adalah Ferry Juliantono. Dia juga menjabat sebagai presidium GNAI. Ferry Juliantono sendiri adalah politisi Gerindra, dan di acara deklarasi GNAI tersebut, Ferry Juliantono lah yang memimpin langsung dan membacakan ikrar deklarasi GNAI tersebut. Ini bisa kita tebak ke arah mana dan maksud dari deklarasi yang dipimpin oleh Ferry Juliantono tersebut. Tidak lain tidak bukan, ada bau-bau atau aroma-aroma menuju politik 2024 juga dalam deklarasi tersebut. Bisa jadi ini adalah strategi politik Gerindra untuk meraup dukungan suara dari kelompok radikal dan kelompok kadrun. Maklumlah, sebelum Gerindra berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Jokowi, pendukung Gerindra itu kebanyakan dari kelompok radikal dan kelompok kadrun. Dan buktinya ada, yaitu ketika Pilpres 2014 dan 2019, kelompok tersebut mendukung dan menjagokan Prabowo Subianto untuk menang dan jadi presiden. Tapi setelah Prabowo kalah 2 kali, kemudian diajak berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Jokowi, banyak sekali pendukung Prabowo yang kecewa dan akhirnya meninggalkan Prabowo dan Partai Gerindra. Dan kini Pilpres memang sudah dekat. Patut dicurigai Gerindra melalui kadernya Ferry Juliantono mulai memainkan strategi untuk mengumpulkan kembali massa pendukung Prabowo yang sempat terkocar-kacir pasca Prabowo kalah Pilpres dan kemudian diajak bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan dijadikan pembantunya Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Kalian tahu tidak? Ferry Juliantono bukan orang sembarangan di Partai Gerindra. Jabatannya dia di Gerindra adalah bidang penggalangan massa DPP Partai Gerindra. Jadi sangat tepatlah kalau sekarang dia sebagai presidium dan salah satu penggerak dalam mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti-Islamofobia. Salah satu trik mencari massa dan dukungan suara untuk kepentingan Pilpres 2024 dengan Prabowo sebagai calon presidennya. Sebenarnya tidak ada masalah kalau Prabowo maju lagi untuk mencalonkan diri jadi Capres 2024. Tapi saya melihat sepertinya akan ada pola lama yang akan dipakai lagi oleh politisi Gerindra itu, yakni memainkan isu agama atau sentimen agama dalam politik 2024 nanti.
Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa Gerakan Nasional Anti-Islamofobia atau GNAI bukan bagian dari Partai Gerindra. Cumannya ada orang Gerindra yang ikut dalam deklarasi tersebut dan menjadi salah seorang inisiator GNAI, yaitu Ferry Juliantono. Dan yang menariknya lagi, dalam deklarasi Gerakan Nasional Anti-Islamofobia itu sepertinya sangat kontras dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Dan apakah ini tidak kebalikan? Coba pemirsa simak baik-baik penjelasan saya ini. Indonesia adalah negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. 90% penduduk Indonesia beragama Islam. Masa sih umat Islam Indonesia fobia terhadap agamanya sendiri? Masa sih umat Islam Indonesia takut dan anti dengan agamanya sendiri? Kurang istimewa apa umat Islam di Indonesia ini, bro? Justru kami yang minoritas ini iri sama kalian. Kalian ibadah tidak ada yang melarang. Kalian leluasa bangun masjid di mana-mana. Bangun musola di setiap RT. Di setiap lorong ada masjid atau ada musola. Di setiap ganggang pasti ada musola. Kalian pergi umroh atau naik haji difasilitasi dan disubsidi oleh negara. Puasa diperbolehkan. Puasa juga jadwalnya diatur oleh pemerintah. Dan yang tidak berpuasa harus mengalah untuk menghargai kalian yang lagi berpuasa. Mau lamar kerja mudah diterima. Presiden, wakil presiden agamanya Islam. Sebagian besar para menteri agamanya Islam. Panglima TNI agamanya Islam, sebagian besar gubernur, bupati, wali kota, sampai RT RW memeluk agama Islam. Apakah itu masih kurang semua keistimewaan yang diberikan kepada kalian? Tapi kalian kok masih berteriak Islamofobia di Indonesia? Ini sangat tidak masuk akal dan sangat tidak masuk dalam logika berpikir yang sehat. Kalian mencurigai rezim ini yang menciptakan Islamofobia. Padahal rezim ini semua tokohnya beragama Islam. Kalian juga meragukan keislaman dari orang-orang yang berkuasa di Indonesia saat ini. Padahal orang-orang yang lagi berkuasa saat ini, mulai dari presiden dan wakil presiden, dan hampir seluruh pejabat di Indonesia ini, agamanya Islam. Kalian berteriak rezim zolim, rezim togut. Tapi kalian naik haji, difasilitasi dan disubsidi oleh negara. Kalian menuduh rezim saat ini Islamofobia karena penjarakan ulama atau mengkriminalisasi ulama yang berseberangan dengan rezim saat ini. Padahal yang dipenjarakan itu tidak semua ulama. Dan lagi pula ulama yang dipenjarakan itu bukan karena keulamaannya atau keislamannya, tapi karena perbuatan kriminalnya yang jelas melanggar hukum. Saya rasa kelompok yang mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti-Islamofobia ini lagi mengalami gangguan kejiwaan, atau merekalah yang sesungguhnya lagi mengidap Islamofobia itu sendiri. Masa umat Islam fobia dengan agama Islamnya sendiri, atau ketakutan dengan agamanya sendiri yang dia anut dan diyakininya? Dan ketika ada orang yang berbeda pilihan dengan kalian, berbeda pemikiran dengan kalian, begitu mudahnya kalian menganggap mereka itu di luar dari Islam, padahal mereka seiman dengan kalian. Kalian mengkafir-kafirkan mereka, padahal mereka juga seiman dengan kalian. Kalian mengutuk mereka, ancam mereka dengan neraka jahanam, menganggap orang-orang yang berseberangan dengan kelompok kalian itu liberal, sekuler, dan berbagai sebutan dan tuduhan yang bermacam-macam. Bro dan sis, di Indonesia ini tidak ada yang mengidap Islamofobia. Yang ada itu Kristenfobia, salibfobia, cemarafobia, natalfobia, topi santafobia, dan lain sebagainya. Justru di Indonesia ini banyak oknum-oknum yang mengidap Kristenfobia. Buktinya apa? Lihat, sekelompok orang menolak pembangunan gereja. Ada sekelompok orang menghina Tuhannya umat Kristen. Mereka mengganggu umat Kristen yang lagi beribadah. Ada kampung yang khusus hanya ditinggali oleh pemeluk agama tertentu, sedangkan yang beragama Kristen dilarang tinggal di kampung tersebut. Jadi sebenarnya di Indonesia ini yang ada adalah Kristenfobia. Mereka takut dengan Kristen karena takut adanya gelombang kristenisasi di Indonesia. Mereka takut ajaran kasih itu tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia.
Dan kalau mereka takut berarti iman mereka memang lemah. Jadi sebenarnya itu begini, di Indonesia ini juga tidak ada upaya-upaya untuk mengkristenisasi orang-orang yang dari luar Kristen, tapi mempraktekkan ajaran Kristen untuk sesama umat manusia, bahkan yang berada di luar Kristen itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di Indonesia ini tidak ada Islamofobia, yang ada hanya Kristenmofobia. Cumanya saja, umat Kristen tidak berteriak kalau ada sekelompok orang yang mengidap Kristenmofobia itu. Toh, kalaupun kita teriak, pemerintah dan aparat pun hanya mendiamkan saja. Sampai dengan saat ini saja, persekusi dan intimidasi terhadap umat minoritas masih tetap berjalan di Indonesia. Walau tidak bisa kita pungkiri kalau aksi intoleran dan radikalisme yang marak terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini adalah karena adanya pembiaran dari rezim sebelumnya. Oke pemirsa Kanal Timur, demikian dulu opini Kanal Timur pada kesempatan kali ini dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.